Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah bahas bahwa dibolehkan orang yang salat sendiri untuk mengulang salatnya ketika bertemu dengan jamaah salat. Salat yang pertama adalah fardu, salat yang kedua dianggap sunnah, dan dia mendapat pahala berjamaah. Juga kita sudah bahas waktu yang terbaik atau kapan disunnahkan untuk bangun ketika iqamah berbunyi. Jadi ketika iqamah dikumandangkan, sebaiknya makmum itu berdirinya kapan? Sebagai pengingat ulang, kalau menurut mazhab Hanafi, yang terbaik itu makmum berdiri ketika iqamah berbunyi hayya 'alal falah. Menurut mazhab Maliki, boleh di awal iqamah, boleh di tengah, boleh di akhir iqamah. Menurut mazhab Syafi'i, yang terbaik makmum bangun ketika bunyi iqamah, yaitu selesai iqamah. Sudah selesai iqamah, baru kita berdiri. Dan menurut mazhab Hambali, yang terbaik bangun ketika kalimat qad qamatis shalah. Jadi dari situ kita tahu bahawa semua imam mazhab menyunnahkan bangun yang lebih baik di akhir iqamah, bukan di awal iqamah. Dan ini semua berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah yang mengatakan kalau qamat sudah berbunyi, jangan bangun dulu, kata Rasulullah, sampai engkau melihatku. Jadi perlu kita ambil kesimpulan kembali. Yang pertama bangun itu imam. Makmum tidak perlu bangun dulu. Iqamah dikumandangkan, yang suruh imam. Jadi yang perintahkan iqamah imam. Lalu kemudian makmum berdiri di ujung iqamah. Ketika selesai semua berdiri, baru imam merapikan saf. Jadi baru imam tugasnya rapikan saf, lihat kanan kiri, rapikan saf, baru takbiratul ihram. Begitu urutan yang sebenarnya di dalam tuntunan syariat. Jadi selama ini orang kadang-kadang sudah berdiri lebih dahulu, sebelum iqamah berbunyi sudah berdiri. Padahal sebenarnya tuntunannya tidak begitu. Dan imam sebelum takbir disunnahkan mengatur saf. Maka hadis-hadis Nabi selalu berpaling ke arah makmum sebelum takbir. Dan selalu Nabi mengucapkan sawu sufufakum,
Kadang-kadang dalam hadis yang lain disebutkan Nabi mengucapkan sawu wa'tadilu. Rapikan betul itu baru takbir. Begitu. Itu untuk mengingat kembali pelajaran di minggu yang lalu. Baik, kemudian judul berikutnya masih seputar solat berjamaah, yaitu a'zar tarkil jamaah wal jum'ah. Apa saja perkara yang dianggap uzur sehingga seseorang boleh tidak berjamaah dan sekaligus boleh tidak Jumat. Bab ini mengatur tentang sebenarnya seperti yang sudah kita bahas, solat berjamaah itu sangat-sangat dianjurkan. Walaupun berbeda-beda hukum ketika menyatakan tentang hukum berjamaah. Mazhab Hanafi mengatakan solat berjamaah, Hanafi dan Maliki mengatakan solat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad, mendekati wajib. Mazhab Syafi'i fardu kifayah. Artinya kalau dalam satu kampung tidak ada yang mendirikan jamaah, satu kampung berdosa. 3 hari enggak ada yang mendirikan jamaah, kampung itu dikuasai syaitan. Maka diambil hukum fardu kifayah. Mazhab Hambali fardu ain, dengan dalil Rasulullah ingin membakar rumah-rumah orang yang tidak berjamaah. Lalu ada orang buta, sahabat yang buta, memohon izin kepada Nabi untuk tidak berjamaah karena tidak ada yang menuntunnya ke masjid. Rasulullah membolehkan di awalnya. Lalu Rasulullah memanggil dia kembali dan bertanya, apakah engkau mendengarkan suara azan? Terdengar ke telingamu suara azan? Kata sahabat, ini terdengar ya Rasulullah. Kalau terdengar, maka wajib bagimu ke masjid. Itu orang buta. Kita debelut, kita tidak buta. Orang yang tidak berjamaah, matanya tidak buta, maka yang buta adalah mata hatinya. Jadi semua imam mazhab mengatakan jamaah itu mendekati wajib semua. Hambali wajib, Syafi'i fardu kifayah, wajib kifai. Hanafi dan Maliki sunnah muakkad. Begitu kuatnya anjuran berjamaah. Nah, dalam bab ini mau dijelaskan baru boleh orang tidak berjamaah atau dimaklumkan bahwa dia tidak berdosa, artinya tidak, Allah tidak marah kepadanya. Nah, uzur apa saja, halangan apa saja yang menyebabkan orang boleh tidak datang berjamaah atau tidak pergi Jumat. Kalau uzur ini ada, maka termaafkan di sisi Allah. Kalau tidak ada, maka dia termasuk golongan munafik. Artinya enggak ada uzur, tiba-tiba enggak berjamaah. Karena dari dulu Nabi tidak mengajarkan sahabat solat di rumah masing-masing. Semua disuruh berjamaah. Baik. Yang pertama, uzur yang pertama, yaitu al-marad alladhi yashukku ma'ahu al-hudur kama syaqqatil matar. Dimaafkan atau termaklumkan orang tidak berjamaah ketika dia ditimpa sakit. Yang sakit itu membuat masyaqqah untuk hadir. Masyaqqah itu kesulitan dia kalau hadir. Bisa jadi menambah penyakitnya. Kalau dia hadir takut jatuh di masjid. Kalau dia hadir takut yang demam berubah menjadi tipes. Yang tipes berubah menjadi COVID. Yang COVID berubah jadi Omikron.
takut menahan. Ya. Berarti sakit itu sakit yang menyebabkan masyaqqah. Itu dimaklumi, boleh tidak berjamaah. Ini perintah ini untuk laki-laki. Jadi ibu-ibu tenang saja. Ibu-ibu santai saja. Ini tidak berlaku ibu-ibu. Ibu-ibu sehat badan, segar, ya, enggak ada apa-apa, tetap sunnahnya di rumah. Walaupun boleh ke masjid. Enggak boleh larang perempuan ke masjid, tetap dapat pahala 27 derajat. Tetapi kalau enggak ada pengajian, lebih utama salat di rumahnya. Kalau ada pengajian, silakan. Karena bersambungan dengan menuntut ilmu. wa illam yablugh haddan yaskutul qiyam fil fard bi khilafil marad al khafif kasudha' yasir wa huma khafifah falaysa bi uzrin. Jadi sakit ini yang boleh tidak hadir ke jamaah ini, sakit yang kira-kira membuat dia merasa berat untuk melakukan yang fardu. Berbeda dengan sakit al-khafif, beda dengan sakit yang ringan. Kasudha' yasir, seperti pening-pening, mumang sedikit, yasir itu ringan. Jadi bukan sakit, hanya mumang. Wahuma khafifah, atau demam yang ringan. Flu, pilek. Falaysa bi'uzr, ini tidak dianggap uzur. Tetap disuruh berjamaah. Lihat bagaimana para ulama menyimpulkan, karena kuat sekali suruhan berjamaah. Sakit yang sedikit enggak dianggap uzur, disuruh tetap berjamaah. Mudah-mudahan dengan hadir berjamaah sembuh sakitnya. Banyak yang begitu, Pak. Kita ini kadang-kadang karena mungkin hati kita tidak sekuat imannya sahabat, kita belum penuh 1000% dalam hati tentang indahnya bidadari, tentang indahnya hidup di surga. Percaya, tapi tidak dirindukan. Makanya ada orang sakit sedikit, ana ja'ali masjid. Pekan ana ja' masjid. Lung kurap, kata dia. Kurap enggak ke masjid. Kenapa enggak ke masjid? Panu, kutu air, enggak ke masjid. Cemekam, enggak ke masjid. Padahal itu tidak dianggap uzur. Yang dianggap uzur sakit yang sudah enggak bisa. Nah, begitulah. Begitu kuatnya para ulama menyimpulkan keterangan dari Nabi tentang kalau belum sampai ke uzur sakit berat, jangan tinggalkan jamaah. Karena ini pahala yang menolong kita di hari kiamat. Sekarang kita memang belum mengambil pahalanya, tapi sudah kita tumpuk, tinggal kita panen di akhirat. Atau dia tidak sakit, tetapi yang sakit adalah salah satu kerabatnya atau orang tuanya, yang dia tidak bisa pergi karena menjaga orang sakit, itu baru termasuk uzur. Ayah sakit berat, mamak sakit berat, atau istri sakit, enggak bisa ditinggal, sehingga dia tidak bisa meninggalkan ayah dan ibunya, itu termasuk uzur, boleh tidak ke masjid. Memang enggak ada orang lain, tapi maksudnya kalau ada orang lain berarti ya shift lah, ganti-gantian. Kita satu-satunya anak wayang, pakai mata, enggak ada anak lain. Kalau kita tinggal, ayah kita bermasalah contohnya. Nah, ini baru termasuk perkara uzur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak menjadikan agama itu sebagai sumber kesulitan. Artinya, kalau sudah merasa sulit, boleh untuk tidak melaksanakan ketentuan yang seharusnya selama kesulitan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma marida takhallafa min al-masjid. Rasulullah 18 hari sakit sebelum meninggal. Dalam 18 hari itu beliau tidak ke masjid lagi. Enggak bisa lagi. Awal-awal sakit dipapah. Sebelum 18 hari itu mulai sakit, tapi dipapah, digotok, dibawa ke depan jadi imam sambil duduk. Dalam hadis, ketika sakitnya semakin berat, enggak bisa bangun, Rasulullah enggak lagi ke masjid. Lalu beliau berkata, "Murru Abu Bakrin falyusalli bin nas." Suruh Abu Bakar untuk menjadi imam di antara sahabat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi Rasulullah saja kalau sudah sakit berat baru beliau meninggalkannya. Kalau tidak, beliau tidak tinggalkan jemaah. Baik. Jadi ini perkara pertama yang menyebabkan orang boleh meninggalkan jemaah. Jadi sakit macam-macam. Termasuk terlalu tua, sakit tua. Udah lemah sekali. Tapi kalau sudah tua masih kuat, berjamaahlah. Ini banyak saya lihat yang sudah tua-tua, Masya Allah, ahli surga Insya Allah. Rambut sudah putih, mungkin karena terlalu banyak kredit juga tersambungan. Tapi tetap ke masjid, subhanallah. Ini perlu dipertahankan Bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah 60 ke atas, selama masih kuat tetap, meninggallah dalam masjid. Atau meninggallah ketika menuju ke masjid. Atau meninggallah ketika pulang dari masjid. InsyaAllah husnul khatimah. Enggak usah pikir kali dunia ini. Apapun Honda yang keluar terbaru jangan dipikir lagi. Jadi cukuplah hidup untuk merindukan surga, sempurna kebahagiaan di sana. Baik, itu yang pertama. Batuk tetap harus ke masjid. Baik, yang kedua, perkara kedua yang boleh meninggalkan jamaah, yaitu ayyakhafa dararan fi nafsih atau malih atau irdih. Kalau seseorang khawatir akan tertimpa sesuatu mudarat, baik pada dirinya atau hartanya atau kehormatannya. Maksud daripada mudarat ini yaitu dia yakin kalau dia pergi sepertinya akan terjadi sesuatu yang berbahaya. Contoh, bisababi khaufin zalim. Dia takut ada orang zalim yang akan memudaratkannya. Baik perampok, begal, atau masa konflik. Kalau takut, kita khawatir kalau keluar salat subuh, bisa-bisa enggak balik lagi ke rumah. Karena banyak masa konflik yang diculik di waktu subuh. Terutama orang-orang yang salat. Yang enggak pernah diculik itu yang enggak pernah salat. Dia sekaligus diculik sama malaikat maut sekaligus. Nah, ini khawatir dirampok. Tapi khawatir ini harus dibarengi dengan rasa yakin. Memang musim rampok, udah berapa korban dihadang di jalan, dipukul. Timbul rasa khawatir. Nah, itu boleh tidak berjamaah. Jadi berjamaah di rumah. Tapi diiringi rasa keyakinan, bukan menduga-duga. Artinya kita ada yang kadang-kadang memang malas berjamaah lalu menduga-duga kayaknya ada rampok. Padahal dia juga perampok dulu. Jadi ini tidak benar. Dan itu biasanya terjadi di musim-musim tertentu. Kalau di Arab itu Pak, sering perang tawuran antar suku. Sering. Ketika saya di Mesir itu, di kampung-kampung, kami ingin mengunjungi guru kami di salah satu kampung di Mesir. Itu dilarang. Jadi ketika kami telepon, boleh kami kunjung, beliau senang, tapi beliau katakan, jangan pergi dulu. Di sini sedang perang antar suku. Jadi model-model tawuran kampung.
Nasyid yang berkatanya. Jadi jangan fikir orang Arab itu baik semua, enggak. Ya, yang neraka juga. Yang enggak salat juga banyak. Ya. Jadi ini boleh. Wahabsun mu'sar, atau dia khawatir dia akan ditawan. Atau apapun yang menyebabkan rasa takut dia menuju ke masjid. Bisa jadi ada binatang buas, harimau lepas, berani ke masjid, takut harimau itu memang menunggu di waktu subuh. Atau anjing gila yang berdiri di aspal. Biasa musim kahwin anjing itu banyak anjing tidur-tidur di aspal. Begitu kita lewat, itu di gonggongnya sampai kita kadang-kadang harus balik lagi. Lalu kita marah ke anjing. Kita bilang, anjing kau. Dia akan mikir, kakak depa ke saya akan pegang. Akan begitu. Jadi semua perkara yang menakutkan, memudaratkan itu boleh, tidak mungkin. Tapi itu berlaku hanya sementara. Kalau sudah lepas, maka tetap disuruh ke masjid. Baik. Berikutnya, yang ketiga, al-matar wal-wahal wal-bardu syadid wal-hurru dhuhran wal-rih syadidah minal lail la fil nahar. Dibolehkan untuk tidak berjamaah kalau cuaca dalam keadaan mudarat, baik hujan berat, hujan lebat. Kita pulang tadi maghrib, pas hujan lebat, enggak bisa balik. Itu boleh enggak balik, berjamaah di rumah kalau ada keluarga. Tapi hari ini bagi yang punya mobil, yang punya payung, kalau itu bisa tertangani, tetap disuruh ke masjid. Namun walaupun begitu, dalam hukum, kalau hujan lebat yang kira-kira membuat orang mudarat, kira-kira sampai ke masjid basah kuyup, tak bisa solat khusyuk, itu boleh tidak ke masjid. Muazzin pun disuruh tambah kalimat. Muazzin, kalau sudah hujan lebat, itu disuruh tambah kalimat, yaitu sallu fi rihalikum. Kalimat lain dalam hadis, sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah kalian. Itu disuruh tambah sama Nabi ketika hujan lebat. Bahkan dalam hukum salat jamak, dibolehkan menjamak maghrib dan isya. Kalau khawatir enggak bisa balik, habis salat maghrib, imam langsung berdiri. Ketika lihat cuaca ini, kalau kita pulang, kalau kita tunggu isya, cuaca makin bahaya. Angin kencang, becek, misal contoh hujan lebat. Akhirnya imam mengambil keputusan, kita salat dulu isya, jamak takdim, bawa ke maghrib, boleh. Syaratnya yakin bahwa enggak bisa balik. Misal ada orang habis maghrib, kalau pulang ke rumah enggak bisa balik lagi ke isya, dibolehkan menjamak takdim antara maghrib dan isya. Kalau zaman dulu itu sering terjadi karena fasilitas tidak mencukupi. Jalan bukan aspal, jadi becek luar biasa. Sekarang yang kira-kira begitu sampai ke masjid kita sudah melehop-lehop. Mungkin kalau di kita Pak, jarang yang begitu. Di Arab itu ada musim dingin memang.
Arab itu ada 4 musim. Ya. As-saif, musim panas. Itu seperti tidur dalam kulkas. Tidur dalam kulkas. Mahasiswa banyak yang tidak kuliah di musim dingin. Apa kerjanya? Tidur. Ujung-ujung lulus juga. Semua mahasiswa di Mesir itu harus beli selimut. Menunggu musim dingin. Harus beli. Kalau enggak bisa. Dan enggak sakit kepala, Pak. Tidur dari pagi sampai malam. Itu enggak sakit kepala. Jadi cuma bangun solat, tidur lagi. Bangun solat, tidur lagi. Enggak sakit kepala. Otak beku. Isi otak pun beku selama musim dingin. Kita enggak bisa keluar, Pak. Itu boleh tidak berjamaah ke masjid. Kemudian wal hurru dhuhran, terlalu panas di siang hari. Nabi pernah menunda salat zuhur karena terlalu panas. Kata Nabi, tunda dulu. Dalam masjid ditunda. Kira-kira kalau salat zuhur jam 1 ditunda sampai jam setengah 3 baru berjamaah. Kenapa Nabi sampai menunda? Karena dulu masjid memang terlalu panas, tidak ada plafon seperti begini, Pak. Apalagi Sunda, plafon cuma pakai pelepah kurma, tembus. Makanya ditunda oleh Nabi sampai matahari tidak menyinari ke dalam masjid. Tujuannya agar salat khusyuk. Jadi salat khusyuk itu selalu menjadi incaran. Yang mengganggu salat khusyuk tunda dulu. Ngantuk sekali. Udah ngantuk sekali, Pak. Nah, jadi tidak mengapa. Khusyuk itu nomor 1 dijaga. Maka jangan sampai salat tidak khusyuk. Sampai panas yang sangat ditunda oleh Nabi salat. Jamaahnya ditunda. Ya. Warrih asy-syadidah fil lail. Juga boleh tidak berjamaah kalau di siang hari, kalau masih bisa ditangani, datang. Kalau enggak bisa ditangani, angin topan, khawatir diterbangkan, sebelum sampai ke masjid kita sudah terbang. Maka dibolehkan tidak berjamaah. Wad-dhulmah asy-syadidah. Di masa Nabi, Pak, PLN enggak ada. Lampu jalan enggak ada. Sahabat dalam riwayat pergi dari rumah menuju ke masjid itu bawa obor sendiri, Pak. Bisa bayangkan di tengah padang pasir enggak ada lampu. Gelapnya minta ampun. Kalau tiba-tiba enggak ada penerangan pun, obor enggak bisa, mungkin angin segala macam, terlalu gelap yang enggak tahu lagi arah ke mana, di situ boleh tidak berjamaah. Dan ini semua berdasarkan hadis Nabi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala
au mutirah. Jadi malam itu sangat gelap dan sekaligus turun hujan. Nada munadihi. Lalu Rasulullah menyuruh muazzin untuk menyebutkan sallu fi rihalikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Jadi ini menunjukkan bahawa di masa Nabi pun dimaafkan kalau keadaan cuaca sudah tidak bersahabat. Tapi kalau hujan, hujan lebat kadang-kadang kita begini, hujan rintik-rintik. Begitu keluar tahan. Kaujen. Jadi bahasa kaujen itu sudah dimaklumi itu sama isteri. Nah, itu pasti enggak jamaah itu. Kaujen. Tapi kalau mau cari minyak goreng yang 28.000 luar liter, ke Alfamart, ke Indomaret, hujan lebat, hanapu hujan bacut dah guys. Hujannya cuma sikit aja, enggak apa-apa pergi terus. Daripada enggak ada minyak goreng untuk bulan puasa. Begitu. Tapi kalau jamaah sedikit hujan, kaujen. Buka pintu gorden, hujan lah go. Nyan model. Makanya kita ini kadang-kadang terlalu berangan-angan ingin masuk surga, tapi kita pendek angan-angan untuk berjuang. Padahal surga itu dipenuhi dengan perjuangan. Lamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sedangkan Allah belum mengetahui, maksud belum mengetahui, Allah belum lihat seberapa hebat jihadmu untuk masuk surga. Kalau cuma hujan rintik enggak berjamaah, berarti kita ni belum teruji. Makanya surga itu dipenuhi dengan ujian. Ada orang kadang-kadang enggak hujan, enggak ada angin, enggak ada apa-apa, metet dengan but kantor guys. Dia, Allah pun mengatakan tanggungkah kata bang surga, kedih dalam neraka juga dia. Begitulah Allah melihat kita. Maka ibu-ibu, walaupun ibu enggak wajib berjamaah ke masjid, suami dijaga, suruh ke masjid. Ketika suami mengatakan kau hujan, apa yang ibu sahut? Hujan bacut tu kan. Kejap aja. Ibu sediakan parang satu di tangan. Nejak bahan. Jadi begitu. Itu keluarga yang insya-Allah Allah pelihara. Karena saling menjaga antara suami dan isteri itu salah satu tanda keberkahan rumah tangga. Kan hadisnya disuruh siram-siram di tengah malam. Kalau suami bangun, isteri enggak mau bangun, disuruh siram. Isteri bangun, suami enggak mau bangun di tengah malam, disuruh siram. Padahal kan perbuatan berbahaya itu siram-siram di tengah malam. Itu bisa mengakibatkan perceraian. Mahkamah syariah itu. Tapi ternyata Rasulullah suruh siram. Menunjukkan apa? Disuruh jaga-jaga, saling jaga. Maka ibu usir suami. Asal azan, ejak, kaibang. Pergi terus. Jangan khawatir, saya tetap mencintaimu. I love you, pap. Gitu. Kalau dia enggak mau pergi, pap lemau sambung sikit lagi. I love you, pap lemau. Kalau dia enggak mau pergi. Sudah kita bilang I love you, pap, enggak mau pergi juga. Itu sudah pap lemau, itu sudah berarti. Jadi, itu yang menyebabkan boleh tidak berjamaah. Kalau cuaca benar-benar berbahaya. Kalau cuma sedikit-sedikit, angin sedikit, tetap datanglah. Baik, berikutnya. Mudafa'atul akhbasain. Boleh tidak berjamaah ketika ditimpa akhbasain. Akhbasain itu sakit perut dan sakit kencing. Pas mau pergi, kailah perut. Okay. Jadi enggak bisa takut, enggak bisa khusyuk nanti. Maka kita disuruh dulu. Tertinggal enggak dapat berjamaah, jangan sedih. Kalau kita ahli jamaah sebelum itu, kita solat di rumah gara-gara tertahan oleh ini, maka pahalanya sempurna. Walaupun solat sendiri di rumah. Syaratnya sebelum sakit itu memang ahli jamaah.
Tapi yang selalu sakit ketika waktu azan, itu bukan ahli jamaah, itu ahli iblis. Ya. Asal sudah azan, sudah asal azan ya. Sebelum azan, hana sakit ini para munafik sedang sakit Jadi, boleh. Begitu juga dengan sesak kencing. Pas sampai ke pintu menasah, kan sakit Tapi biasanya kalau kencing, dapat. Yang biasa enggak dapat tu kalau Pak. Itu biasa enggak dapat. Dia dapat pahala sempurna walaupun solat sendiri. Berfikir begini, alah aku sembahyang aja boleh. Untuk banget Datuk. Nyaman. Salah. Terus supaya solatnya nyaman. Itu yang benar. Lebih baik dalam WC memikirkan solat daripada dalam solat memikirkan WC. Kalau tidak khusyuk, Pak, enggak diterima solat. Walaupun sah. Kita ini yang perlu diterima. Untuk apa solat sah tapi enggak ada gajinya? Makanya Nabi melarang untuk melanjutkan solat kalau dalam keadaan sakit perut. Enggak bisa khusyuk lagi. Jadi ini boleh tidak berjamaah selama memang betul-betul uzur itu datang. Begitu juga wa hudur ta'am tatawaqahu nafsuh. Ada makanan yang membuat dia tidak bisa khusyuk. Dia sudah lapar, pulang karena salat dalam keadaan lapar, enggak bisa khusyuk. Terfikir makanan tadi, disuruh makan dulu. Syaratnya lapar. Kalau enggak lapar, enggak berlaku. Kita pulang kerja zuhur, enggak terlalu lapar, buka tudung saji. Padahal enggak lapar, azan. Lalu kita bilang sama isteri, "Balong baju buile." Padahal enggak lapar, itu enggak berlaku. Yang berlaku ini bagi yang lapar. Jadi, boleh tidak berjamaah seandainya terlalu lapar. Begitu juga atasyun, terlalu haus. Cari dulu air, enggak sanggup, enggak bisa solat jamaah, cari air. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Insyaallah kita lanjutkan poin-poin selanjutnya esok subuh insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada salat bagi mereka yang sudah terhidang makanan dan ditahan oleh dua akhbas, iaitu sakit dan sakit Ditambahkan juga kalau mengantuk, wa ghulbatun nu'as, terlalu mengantuk, seperti saya sebutkan tadi, itu disuruh tidur dulu oleh Rasulullah. Tapi kalau azan baru mengantuk, setiap kali azan ngantuk, itu disuruh ru'yah, bukan disuruh tidur. Asal sudah azan, kata ngaji. Itu ru'yah. Baik. Sedikit lagi. Berikutnya, aklu mantinani'in illam yumkinuhu izalatuh. Boleh dia tidak berjamaah kalau dia baru saja memakan makanan yang berbau busuk, yang tidak mungkin dia menghilangkan bau itu. Dia boleh enggak berjamaah. Kenapa? Takut mengganggu orang yang di masjid. Yang enggak bisa dihilangkan. Sudah sikat gigi tetap enggak bisa dihilangkan. Contoh apa? Enggak, kalau durian itu enggak bau busuk. Ini bisa jadi bau jengkol terlalu, atau dia makan terasi ayam penyet yang model terasi bro, bau busuk keluar, dia sikat gigi enggak hilang. Bagi dia boleh tidak berjamaah, takut mengganggu orang di masjid. Ada orang yang enggak perlu makan apa-apa, cik mau bro tapi bahaya. Lalu dia enggak pernah jamaah. Kenapa? Apakah enggak pernah jamaah Bapak? Mulut saya bau busuk.
Itu bukan begitu maksudnya. Kalau yang kira-kira terganggu orang, ya, sama hukumnya seperti makruhnya orang yang baru makan bawang merah, bawang putih mentah, lalu menuju ke masjid, itu makruh. Itu yang baunya enggak terlalu kental. Yang terlalu kental tetap, kalau yakin mengganggu orang, maka jangan berjamaah. Kalau enggak bisa dihilangkan. Ya. Berikutnya, al-habas fil makan. Dia ditawan di satu tempat, dikurung. Itu tidak mengapa tidak berjamaah. Kemudian ditambahkan oleh mazhab Syafi'i, dibolehkan tidak berjamaah bagi mereka yang ditimpa oleh bangunan seperti gempa. Dalam suasana gempa, kita enggak bisa berjamaah. Ya, ada masalah yang harus kita selesaikan, atau keadaan rumah porak-poranda. Hana tak tahu fikir, enggak bisa kain sarung, hana mepat, baju enggak tahu, ini baru gempa misal, boleh tidak berjamaah. Atau al-istighal bi tajhiz mayit, disibukkan dengan mengurusi mayat sehingga terlewat jamaah. Karena mayat ini kalau enggak diurusi tertinggal misal. Sampai lewat waktu zuhur bagi yang ngurus, itu masih dibolehkan. Makanya ngurus mayat itu usahakan jauh sebelum waktu salat. Kalaupun harus terurus, ini mau dikuburkan setelah zuhur, harus dimandikan, dikafankan. Rupanya tim yang ngurus mayat ini enggak bisa ditinggalkan mayat ini, harus diurus segera. Mungkin mayat sudah bau busuk sekali ditemukan. Itu mereka ini boleh meninggalkan jamaah. InsyaAllah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang, dan nanti mendekat Ramadan kita akan masuk dulu ke bab puasa untuk tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Ya, insyaallah nanti di bulan Maret kita pindah ke bab puasa insyaallah. Demikian kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.